Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan paper kita mengenai analisa penyelesaian sengketa alternatif yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama. Saya akan membacakan posisi kasus penyelesaian sengketa dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, disingkat CTPI, atau yang dikenal sekarang bernama MNC TV, dengan PT Berkah Karya Bersama atau BKB. Awal mula adanya kasus ini, PT CTPI dengan PT BKB melaksanakan perjanjian bisnis berdasarkan investment agreement. Dengan syarat, PT BKB berkewajiban merestrukturisasi hutang PT CTPI. Dengan kompensasi, PT BKB berhak mendapatkan 75% saham penyertaan dari PT CTPI. Namun, setelah PT BKB melaksanakan kewajibannya, PT CTPI membawa sengketa ke PN Jakarta Pusat dengan tudingan kepada PT BKB telah melakukan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi sampai ke tingkat PK di MA. Dan sengketa ini tetap dimenangkan oleh PT CTPI. Saya akan menjelaskan alur penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT CTPI dengan PT BKB. Pada tahun 2010, PT CTPI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak PT BKB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas gugatan tersebut, PT BKB lalu mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa kasus yang diajukan oleh PT CTPI bukan kewenangan pengadilan negeri karena para pihak telah terikat investment agreement yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Lalu pada tanggal 18 Agustus 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak eksepsi pihak PT BKB. Lalu PT BKB mengajukan banding ke Pengadilan Negeri DKI. Alasan yang diajukan dalam memberi banding adalah karena para pihak telah terikat dalam investment agreement yang mengandung klausul arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut terhadap perkara yang dimaksud. Lalu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan oleh PT BKB. Selanjutnya PT CTPI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini menerima kasasi yang diajukan oleh PT CTPI dengan alasan bahwa sengketa atas gugatan yang diajukan oleh PT CTPI adalah sengketa yang berada di luar ruang lingkup investment agreement. Lalu pada tahun 2014, PT BKB mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada MA. Akan tetapi MA mengeluarkan putusan hakim kasasi dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT CTPI bukanlah sengketa mengenai hak berdasarkan investment agreement, sehingga pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Panjangnya upaya hukum yang telah ditempuh dari kedua belah pihak yang bersengketa hingga menghasilkan putusan Mahkamah Agung bukan merupakan akhir dari sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Pada tanggal 19 November 2013, PT BKB telah mendaftarkan permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional atau yang disingkat dengan BANI. Lalu dalam putusan BANI tersebut menghasilkan putusan di mana BANI memutuskan menghukum PT CTPI untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pinjaman sebesar 510 miliar. Dengan adanya putusan BANI tersebut menyebabkan adanya dua putusan atas hal yang sama dan membuat sedikit rancu mengenai putusan BANI atau putusan Mahkamah Agung yang harus ditaati oleh para pihak. Sebenarnya dalam perjanjian investment agreement tersebut telah disepakati bahwa BANI sebagai penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya putusan BANI lah yang dapat ditaati oleh para kedua belah pihak. Menurut kelompok kami, sejak awal seharusnya sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak tidak sampai bergulir ke pengadilan negeri karena jelas adanya klausul arbitrase dalam perjanjian dan klausul arbitrase mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Dan dari kelompok kami, jika ingin ada yang ditanyakan, silakan tulis di komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.